Diceritakan, remaja bernama Sean digoda oleh seorang perempuan. Perempuan itu memuji mobilnya. Pacar perempuan itu pun mencoba meledek mobil milik Sean. Tapi respon Sean yang ketus malah membuat dia kesal sendiri. Dia langsung melempar bola baseball ke mobil Sean yang membuat kaca mobilnya pecah. Sean yang merasa tertantang langsung turun. Saat mereka saling bertatap muka, perempuan tadi ngomporin dengan bilang, kenapa mereka berdua nggak balapan aja, dan bagi yang menang akan mendapatkan dirinya. Mereka berdua pun setuju dan langsung balapan di sebuah kafling yang sedang dibangun. Balapan pun dimulai. Sean yang sudah tahu bisa mendahului lawannya membuat perempuan itu kesal ke pacarnya. Karena jalan pintas itu buntu juga membuat Sean menembus sebuah bangunan belum jadi. Saat mobil mereka bersebelahan, Sean menggoda perempuan itu kan. Pacarnya jengkel. Dia pun langsung menabrakkan mobilnya ke Sean. Dan hal itu membuat mereka berdua mengalami kecelakaan. Karena kejadian itu, mereka semua diamankan oleh polisi setempat. Polisi menegur tindakan Sean. Ia juga bilang kalau lawannya itu memiliki orang tua yang berpengaruh dan membuat mereka tidak mungkin ditangkap. Lalu ibu dari Sean datang dan mencoba bernegosiasi dengan polisi. Setelah itu Sean pun dipindahkan ke Jepang oleh ibunya. Sesampainya di Tokyo, ternyata Sean tinggal dengan bapaknya. Sang ayah coba memperingatkan tindakan Sean. Ia juga bilang apabila dia ingin tinggal dengannya harus mengikuti semua peraturan, sekaligus tidak pulang malam serta menjauhi hal-hal berbau mobil. Keesokan harinya dia langsung pergi ke sekolah. Sesampainya di kelas, dia melihat perempuan yang bernama Nila. Mereka pun saling tatap. Saat makan siang tiba, ada seseorang yang menghampiri Sean dan mencoba menawarkan dagangannya. Ia bernama Twinkie. Namun Sean tidak tertarik sama sekali. Sampai dia melihat sebuah setir mobil dan menanyakan setir itu. Twinkie pun bilang kalau itu tidak dijual. Lalu Sean akhirnya minta untuk memperlihatkan mobilnya. Kemudian pada malam hari, Twinkie memperlihatkan mobilnya. Sean diajak ke sebuah tempat parkiran yang di dalam penuh dengan dunia mobil. Sean sangat kagum dengan tempat ini, sampai dia melihat perempuan tadi yang dia lihat di kelas. Lantas Sean pun mengajak ngobrol Nila. Deke yang sekaligus pacar dari Nila tidak suka melihat hal itu. Dia pun menghampiri mereka berdua dan menegur Sean. Lalu Twinkie mencoba ngajak Sean pergi, tapi dia nggak mau. Sampai Sean dengar kalau Deke mau balapan. Dia pun meledek Deke yang membuat Deke bilang kalau Sean beruntung karena dirinya mau balapan. Sean pun menantang Deke untuk balapan. Dan berhubung Sean tidak memiliki mobil, Han meminjamkan mobilnya. Mereka pun setuju untuk balapan. Di lift, Twinkie memperingatkan kalau DK itu sebuah singkatan yang berarti Drift King. Balapan dimulai. Awalnya Sean senang dia di posisi pertama, sampai dia kaget ada belokan tajam dan nabrak tiang. Sean menabrak lagi kan, sampai DK meledeknya. Hilang sudah harga diri Sean. Sampai akhirnya DK memenangkan pertandingan, sedangkan Sean sukses membuat mobil Han hancur berantakan. Han pun bilang untuk tidak meninggalkan kota. Sesampainya di rumah, ayah Sean marah karena ia pulang terlalu malam. Dia benar-benar menegur keras Sean untuk menjaga tingkah lakunya selama tinggal dengannya. Keesokan hari sepulang sekolah, Han sudah menunggu dan mengajaknya pergi. Han bilang kalau dia harus bekerja untuknya sebagai ganti rugi mobil yang dia rusak. Tugas pertama adalah menagih hutang ke seseorang di pemandian air panas. Setelah itu, di mobil Han cerita kalau dia harus selalu siap ketika Han menghubunginya.
Shen juga meminta tolong untuk mengajarinya cara ngedrift. Han dan Shen yang sudah sampai di markas DK langsung menyetor uang ke DK. Jadi gini, Han itu adalah partner kerjanya DK. Dia ngebantuin DK buat nagih-nagih jatah gitu. Dan uangnya disetor ke DK buat dikasih ke pamannya yang juga seorang Yakuza. Di sini tangan kanan DK meledek Shen dengan nanya kapan Shen balapan lagi. Shen nantang balik dong buat ngajak balapan dia. Lalu Han sama DK pun setuju untuk ngadain balapan mereka berdua. Saat Han dan DK ngobrolin bisnis, Shen keluar dan nyoba nelpon ayahnya untuk izin pulang malam. Sampai Nila nggak sengaja juga lewat situ. Mereka berdua pun ngobrol lagi. Dan dengan sok-sokannya, Shen nebak-nebak kehidupan Nila. Han yang sudah keluar gedung dan melihat hal itu mencoba memperingati Shen untuk tidak dekat-dekat dengan Nila kalau nggak mau ada urusan sama DK. Setelah itu, saat di jalan, Shen nanya kenapa Han gak pernah balapan sama DK. Dijelasin lah kalau dia mau balapan untuk urusan yang memang penting. Dia juga ngejelasin kenapa dia mau mempertaruhkan mobilnya saat balapan kemarin. Karena Han merasa yakin kalau Shen itu adalah orang yang berani nantang DK. Mereka berdua pun sampai ke tempat Han. Shen terlihat begitu kagum. Han juga ngasih mobil Evo ke Shen, karena gak mungkin dong tangan kanannya gak punya mobil keren. Keesokan harinya, Shen mulai berlatih ngedrift. Shen yang mau berangkat sekolah melihat bapaknya lagi benerin mobil. Bapaknya pun ngejelasin kalau dia nemuin mobil ini di markas militer dia. Di sekolah, Twinkie dipukulin sama bawahan DK karena barang yang dijual Twinkie rusak. Lalu Shen nyoba ngebelain dan ngasih ganti ke bawahan DK. Tapi Twinkie di sini malah kesel karena Shen sok baik. Nila bilang kalau ternyata susah kan berbuat baik. Lalu Shen akhirnya minta maaf soal percakapan semalam yang sok-sokan pengen tahu hidup Nila. Malam harinya, Shen terlihat ngobrol santai sama Han. Shen di sini masih penasaran kenapa Han berani meminjamkan mobilnya. Padahal kan dia tahu kalau Shen bakal ngerusak mobilnya. Lalu Han bilang, buat tahu karakter seseorang, uang bukan jadi masalah. Dengan gitu juga dia bisa ngefilter orang yang ada di sekitar dia, mana yang dapat dipercaya dan tidak. Dia juga ngeritik mayoritas orang yang terlalu takut dengan sistem. Padahal hidup itu simpel, kita hanya buat keputusan dan jangan pernah lihat ke belakang lagi. Kemudian Shen penasaran alasan Han untuk ngedrift. Dia pun unjuk skill di depan perempuan. Perempuan itu yang terkesima langsung memberikan kontaknya ke Han. Oh gitu. Keesokan harinya, dia latihan ngedrift sama Han dan nemenin Twinkie jualan. Bapaknya yang tahu kalau Shen belum pulang bikin dia kecewa. Sepertinya ayah dari Shen mengusirnya dan membuatnya tinggal di tempat Han. Dilanjutlah mereka berdua latihan ngedrift. Shen juga balapan sama anak buahnya DK. Shen yang udah jago menang dari anak buahnya DK. Frustasi deh doi. Nila juga terkesima. Di kelas saat pelajaran, Shen dan Nila chatting yang berujung mereka jadi jalan bareng tuh. Nila akhirnya curhat kalau dia nggak punya orang tua dari kecil dan dirawat oleh neneknya DK. Shen juga ngasih tahu latar belakangnya kalau orang tuanya bercerai saat Shen umur 3 tahun. Setelah itu dia suka pindah-pindah tempat karena Shen selalu berulah. Kemudian Nila juga ngajak Shen ke sebuah jalanan di gunung sambil ngedrift. Keesokan harinya, DK datang ke tempat latihan Shen. Dia tanpa basa-basi langsung mukulin Shen sambil memperingati untuk tidak dekat-dekat dengan Nila. Han juga bilang kalau Shen bukan cuma main api, tapi ngelempar bensin ke api itu. Nila yang tahu kalau Shen bonyok karena siapa langsung menghampiri DK dan meminta putus. DK yang gak terima marah lah. Dia bilang kalau bukan karena dia, hidup Nila bakal sama kayak ibunya yang jadi pelacur. Nila sedih banget digituin.
Alhasil, Nila pun pergi ke tempat Shan di bengkel milik Han. Di sisi lain, paman Deke yang seorang Yakuza datang ke tempat Deke. Di sana, paman bilang kalau keuangan dari Deke itu nggak sehat. Dia pun memberitahu kalau Han partnernya Deke itu korupsi tanpa dia sadari. Deke pun meminta maaf dan berasumsi gak mungkin uang yang dikorupsi itu banyak. Tapi paman Deke bilang pakai pepatah Jepang kuno yang artinya kurang lebih gini. Karena paku yang ada di tapak kuda membuat kuda itu tidak bisa menyampaikan pesan. Karena tidak menyampaikan pesan, mereka bisa kalah dalam berperang karena kurang informasi. Jadi intinya jangan meremehkan hal kecil karena dampaknya itu bisa besar. Dengan emosi, Deke langsung datang ke markas Han. Dia langsung menegur Han yang korupsi. Bahkan dia juga mengancam menembaknya. Twinkie yang melihat itu langsung inisiatif menutup gerbang. Deke yang lengah langsung dimanfaatkan oleh kawanan Han untuk lari. Terjadi kejar-kejaran di sini. Anak buahan yang coba nabrakin Shen malah ngebuat dirinya sendiri nabrak mobil lain. Kejar-kejaran tetap berlanjut. Deke mencoba menembak Han. Karena hal itu juga, Shen hilang fokus dan menabrak mobil warga sipil. Han yang sudah bisa lolos malah bikin dia hilang fokus dan kecelakaan parah. Shen mencoba menolong, tapi Deke langsung pergi. Begitu juga Nila dan Shen. Mereka berdua terlihat bingung. Saat di depan rumah ayahnya Shen, Deke menghampiri mereka. Di sana tanpa basa-basi, Deke langsung nodongin pistol kan. Untung ayahnya Shen keluar dan nodongin pistol juga ke Deke. Akhirnya Nila ngalah dan pergi bersamanya. Setelah mereka pergi, ayahnya kecewa dan mau mulangin Shen ke ibunya. Tapi Shen membela diri dan gak mau kayak sebelum-sebelumnya yang selalu lari dari masalah. Di sini Shen bilang kalau hal ini terjadi karena dirinya dan dia mau beresin masalah ini. Lalu ayahnya seperti bangga dengan Shen. Dia pun mengizinkan Shen untuk menyelesaikan masalahnya. Twinkie yang datang menghampiri Shen ngajak dia untuk pergi keluar kota. Karena pasti pamannya Deke bakal nyari mereka. Namun, di sini Shen ingin menemui pamannya. Dia ingin mengakhiri semua ini karena Deke pasti nurut dengan pamannya. Twinkie coba mencegah, namun Shen masih bersikeras. Twinkie pun langsung memberi sebuah tas berisi uang milik Han. Karena gak mungkin Shen bisa nemuin paman Deke dengan tangan kosong. Shen pun langsung datang ke tempat paman Deke. Dia bilang kalau dia ingin meminta maaf sekaligus ingin menyelesaikan semua masalah yang dia dan Deke buat kepada dirinya. Shen juga menawarkan jalan damai dengan mengajak bertanding Deke. Dan bagi siapa yang kalah, maka dia wajib untuk meninggalkan kota Tokyo. Paman Deke pun menyetujui hal itu. Lalu Shen langsung datang ke bengkel Han. Namun karena semua mobil disita, dia bingung kan. Sampai ada salah satu orang melihat bangkai mobil yang Han pakai pertama kali. Mesinnya juga terlihat utuh. Alhasil, dia meminta kerangka mobil milik ayahnya dan langsung memodif mobil itu sambil test drive mobilnya. Twinkie khawatir dengan Shen karena trek yang dipakai untuk balapan adalah trek andalan Deke. Hingga akhirnya mobil siap. Hari balapan pun tiba. Di sana, Deke dan pamannya juga hadir. Pertandingan dimulai. Deke berhasil memimpin. Pertandingan mereka sangat ketat. Treknya juga berbahaya karena pinggir jalannya jurang. Shen berhasil nyelip, namun Deke yang gak terima nyalip sekalian nabrakin mobilnya Shen. Shen berhasil mendahului Deke lagi. Ketat banget nih balapannya. Sampai-sampai Deke ingin menjatuhkan Shen ke jurang. Beberapa kali dia nyoba nabrak Shen.
Dike yang tetap menabrak mobil Xian malah membuat dirinya jatuh ke jurang dan bikin Xian memenangkan pertandingan. Paman Dike pun menghampiri Xian dan bilang kalau dia dan Nila sekarang bebas. Xian yang sudah jadi Drift King sekarang diajak balapan oleh seseorang. Awalnya Xian menolak, namun karena orang tersebut adalah keluarga Han, Xian pun mau. Pertandingan segera dimulai. Lawannya menggunakan mobil Amerika, yang ternyata orang tersebut adalah Toretto. Film ini sejujurnya nggak terlalu banyak nyimpen pesan di jalan ceritanya, tapi percakapan di film ini banyak banget mengandung pesan. Yang benar-benar kami kutip itu ya cara hidup. Jangan terlalu takut sama sistem yang ada, apalagi kalau sistem tersebut bikin kalian tunduk dan tidak bisa berekspresi dengan sepenuh hati. Tapi dengan catatannya, jika kalian masih ikuti norma dan etika yang berlaku. Kutipan Paman Deki juga bagus, soal jangan pernah meremehkan hal kecil, karena hal kecil bisa berimbas besar ke hal yang kita jalanin. Kami memberi skor 7 dari 10 jengkol, yang berarti bau untuk dinikmati, karena adegan balapannya memang keren banget. Menurut kalian gimana? Komen-komen dong. Nah,